Kemudian kembali ke gua yang tadi dijaga harimau doreng, itu jangan-jangan isinya harta amanah atau harta karun? Kelihatannya sebagian itu kelihatan. Dan itu salah satu tempat aja. Di Jawa Tengah ada, di Jawa Barat ada, di luar pulau ada, di Sulawesi ada. Gua yang seperti itu? Iya, gua seperti itu. Sebagian tidak ada di gua, tapi sebagian ada di lembah itu ada itu, dan semua sudah laporan ya. Laporan ke saya, "Wah, ini gini." Ya sudah, di anu aja, ndak usah rame-rame di ke permukaan. Ya kalau iya, kalau tidak gitu lah. Tapi Anda tolong beli halaman di kiri kanan, lalu Anda mendirikan rumah di situ sambil menjaga secara tidak langsung gitu. Jaga gua itu ya. Nggih. Makin dekat itu karena akhir-akhir ini dari Eropa pun menyadari bahwa uang yang ada di World Bank, uang yang ada di Eropa, orang Eropa itu sadar pernah mengeruk kekayaan sebesar-besarnya waktu VOC itu kan berdagang. Yang peninggalannya apa sekarang? Ya rel-rel kereta api itu punya perusahaan, bukan punya Belanda. Punya perusahaan dilindungi oleh hukum internasional. Jadi dijual kita tidak bisa. Tapi itu bukti ya, bukti bahwa negeri kita itu pernah dikuras habis-habisan 500 tahun oleh orang-orang di Eropa sana. Nah, namanya manusia itu tidak terus saja jelek ya. Sekali tempo ingat, ini nanti harta kekayaan kita ini Eropa ya, kalau tidak dikembalikan ke negara asalnya untuk membantu yang sekarang masih hidupnya bingung itu, jangan-jangan kita nanti habis disapu oleh air bah atau air laut dan sebagainya. Itu mulai sadar di sana itu. Ditambah kekuatan bahwa dengan kirap di penataran yang langsung disebarkan YouTube secara internasional, itu semakin percaya bahwa Indonesia sudah mulai terontong menuju dalam kesempurnaan pemerintahan. Sistem pemerintahan gitu. Kemudian kembali ke gua yang tadi dijaga harimau doreng, itu jangan-jangan isinya harta amanah atau harta karun? Kelihatannya sebagian itu kelihatan. Dan itu salah satu tempat aja. Di Jawa Tengah ada, di Jawa Barat ada, di luar pulau ada, di Sulawesi ada. Gua yang seperti itu? Iya, gua seperti itu. Sebagian tidak ada di gua, tapi sebagian ada di lembah itu ada itu, dan semua sudah laporan ya. Laporan ke saya, "Wah, ini gini." Ya sudah, di anu aja, ndak usah rame-rame di ke permukaan. Ya kalau iya, kalau tidak gitu lah. Tapi Anda tolong beli halaman di kiri kanan, lalu Anda mendirikan rumah di situ sambil menjaga secara tidak langsung gitu. Jaga gua itu ya? Nggih. Tapi memang kira-kira gua itu isinya harta mana yang kira-kira? Kelihatannya begitu, karena saya ini Pak Zen adalah saksi sejarah. Saya lahir tahun 44, tanggal jam 11 malam. Pada waktu itu Jepang mengumumkan bahwa seluruh lampu di Pulau Jawa tidak boleh menyala karena Amerika mau mengebom Pulau Jawa. Ternyata itulah taktiknya Jepang yang akan mengambil harta kekayaan di Pulau Jawa. Lah coba, kerajaan-kerajaan itu berapa kekayaannya? Kalau ada berliannya besar sak gegem, berapa triliun dolar itu nilainya. Karena kalau namanya berlian itu udah tak terbelah. Ternyata pemadaman lampu tadi itu untuk itu. Sehingga oleh karena itu Jepang sendiri juga mempunyai tanggung jawab ya di sana, dan Jepang mulai sadar juga. Misalnya sekarang ini Jepang membuat miniatur kapal raksasa yang dimiliki Mojopahit yang isinya ribuan tentara ya. Dan di Eropa akhir-akhir ini malah saya dikirimi
berita-berita dan data-data sejarah di sana, ternyata Ibu Ratu Kalinyamat ya yang ada di Jepara sana itu adalah pahlawan yang di Eropa itu sangat terkenal. Seorang wanita yang pasukannya adalah wanita-wanita semua, tapi mampu mengusir tentara Portugis keluar dari Pulau Jawa. Tapi di Pulau Jawa sendiri Ibu Ratu Kalinyamat tidak pernah disinggung. Nggak pernah disinggung. Di Eropa sangat terkenal sekali. Lah, di Jepara cukup dikenal. Waduh, di Jepara cukup terkenal, Nah, ini membuktikan bahwa kita itu semakin dilihat oleh sosok mata dunia untuk kembali menjadi bangsa yang besar. Karena kalau di Pulau Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya itu tidak berkibar secara internasional. Mungkin perang dunia itu ya kembut-kembut aja ya. Seperti sekarang Ukraina digempur dengan Rusia oleh Rusia itu ya. Itu ternyata Rusia itu juga tidak ngawur ya. Duta besarnya pernah datang ke sini ke rumah ini ya. Pak Jen sudah saya kasih tahu fotonya itu waktu itu bahwa Ukraina itu ternyata tempatnya menyimpan virus-virus lab Amerika ya. Setelah di samping itu Ukraina mengekspor manusia dikirim ke Iran untuk digembleng agama supaya fanatik terhadap agama tertentu. Setelah itu lalu disebarkan ke dunia ketiga, tujuannya untuk memecah belah bangsa-bangsa di dunia ketiga, khususnya Indonesia.